Trump menginginkan 100 miliar dolar untuk minyak Venezuela, tetapi bos Exxon mengatakan negara itu tidak layak investasi. Presiden AS Donald Trump telah meminta setidaknya 100 miliar dolar, 75 miliar pound, dana dari industri minyak untuk Venezuela, tetapi mendapat respons yang kurang antusias di Gedung Putih karena seorang eksekutif memperingatkan bahwa negara Amerika Selatan itu saat ini tidak layak investasi. Para petinggi perusahaan minyak terbesar AS yang menghadiri pertemuan tersebut mengakui bahwa Venezuela, yang memiliki cadangan energi yang sangat besar, merupakan peluang yang menarik. Namun mereka mengatakan perubahan signifikan diperlukan untuk menjadikan kawasan itu sebagai investasi yang menarik. Tidak ada komitmen keuangan besar yang segera diberikan. Trump mengatakan dia akan memanfaatkan minyak negara Amerika Selatan itu setelah pasukan AS menangkap pemimpinnya Nicolas Maduro dalam serangan pada tanggal 3 Januari di ibu kotanya. Salah satu keuntungan yang akan didapatkan Amerika Serikat dari ini adalah harga energi yang lebih rendah, kata Trump dalam pertemuan hari Jumat di Gedung Putih. Namun, para petinggi perusahaan minyak yang hadir menyatakan kehati-hatian. CEO Exxon, Darren Woods, mengatakan, aset kami telah disita di sana 2 kali. Jadi Anda bisa bayangkan untuk masuk kembali untuk ketiga kalinya akan membutuhkan beberapa perubahan yang cukup signifikan dari apa yang telah kita lihat secara historis dan apa yang terjadi saat ini. Saat ini tidak layak untuk diinvestasikan. Venezuela memiliki hubungan yang rumit dengan perusahaan minyak internasional sejak minyak ditemukan di wilayahnya lebih dari 100 tahun yang lalu. Chevron adalah satu-satunya perusahaan minyak besar Amerika yang masih beroperasi di negara tersebut. Sejumlah perusahaan dari negara lain, termasuk Repsol dari Spanyol dan Eni dari Italia, yang keduanya diwakili dalam pertemuan Gedung Putih, juga aktif. Trump mengatakan pemerintahannya akan memutuskan perusahaan mana yang diizinkan untuk beroperasi. Anda berurusan langsung dengan kami. Anda sama sekali tidak berurusan dengan Venezuela. Kami tidak ingin Anda berurusan dengan Venezuela, katanya. Ledakan terus berlanjut. Bagaimana serangan udara membuka jalan bagi serangan AS terhadap Maduro? Gedung Putih mengatakan pihaknya sedang berupaya untuk secara selektif mencabut sanksi AS yang telah membatasi penjualan minyak Venezuela. Para pejabat mengatakan mereka telah berkoordinasi dengan otoritas sementara di negara tersebut, yang saat ini dipimpin oleh mantan Wakil Presiden Maduro, Wakil Presiden Delcy Rodriguez. Namun mereka juga telah memperjelas bahwa mereka bermaksud untuk mengendalikan penjualan tersebut, sebagai cara untuk mempertahankan pengaruh atas pemerintahan Rodriguez. AS pekan ini telah menyita beberapa kapal tanker minyak yang membawa minyak mentah yang dikenai sanksi. Para pejabat Amerika mengatakan mereka sedang berupaya untuk mengatur proses penjualan yang akan menyetorkan uang yang terkumpul ke rekening yang dikendalikan AS. Kami siap berbisnis, kata Trump. Pada hari Jumat, Trump menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan untuk melarang pengadilan AS menyita pendapatan yang dikumpulkan AS dari minyak Venezuela dan disimpan di rekening Departemen Keuangan Amerika. Upaya pengadilan apapun untuk mengakses dana tersebut akan mengganggu hubungan luar negeri AS dan niat baik internasional. Demikian bunyi perintah eksekutif tersebut. Presiden Trump mencegah penyitaan pendapatan minyak Venezuela yang dapat merusak upaya penting AS untuk memastikan stabilitas ekonomi dan politik di Venezuela, tulis Gedung Putih dalam lembar fakta tentang perintah tersebut. Produksi minyak Venezuela telah terpukul dalam beberapa dekade terakhir akibat disinvestasi dan salah urus, serta sanksi AS. Dengan produksi sekitar 1 juta barel per hari, negara ini menyumbang kurang dari 1% dari pasokan global. Chevron, yang menyumbang sekitar 1/5 dari produksi negara tersebut, mengatakan pihaknya berharap dapat meningkatkan produksinya, membangun kehadirannya saat ini. Sementara Exxon mengatakan pihaknya sedang berupaya mengirim tim teknis untuk menilai situasi dalam beberapa minggu mendatang.
Repsol, yang saat ini memiliki produksi sekitar 45.000 barel per hari, mengatakan pihaknya melihat peluang untuk melipat gandakan produksinya di Venezuela dalam beberapa tahun ke depan jika kondisinya tepat. Para eksekutif di perusahaan lain juga mengatakan janji-janji perubahan Trump akan mendorong investasi dan mereka berharap dapat memanfaatkan momen tersebut. "Kami siap untuk pergi ke Venezuela," kata Bill Armstrong, yang memimpin perusahaan pengeboran minyak dan gas independen. Dalam hal properti, ini adalah properti utama. Namun, para analis mengatakan peningkatan produksi yang signifikan akan membutuhkan upaya yang besar. Mereka bersikap sesopan mungkin, dan memberikan dukungan semaksimal mungkin, tanpa memberikan dana secara langsung, kata David Goldwyn, Presiden perusahaan konsultan energi Goldwyn Global Strategis dan mantan utusan khusus Departemen Luar Negeri AS untuk urusan energi internasional. Exxon dan Shell tidak akan berinvestasi dalam jumlah miliaran dolar, apalagi puluhan miliar dolar, tanpa keamanan fisik, kepastian hukum, dan kerangka fiskal yang kompetitif, kata Goldwyn. "Ini sebenarnya tidak disambut baik dari sudut pandang industri," katanya. "Kondisinya tidak tepat." Meskipun perusahaan-perusahaan kecil mungkin lebih bersemangat untuk ikut serta dan membantu meningkatkan produksi minyak Venezuela selama tahun depan, ia mengatakan investasi tersebut kemungkinan akan berkisar di angka 50 juta dolar, jauh dari angka fantastis 100 miliar dolar yang telah diutarakan Trump. Rystad Energy memperkirakan dibutuhkan investasi baru sebesar 8 miliar dolar hingga 9 miliar dolar per tahun, agar produksi meningkat 3 kali lipat pada tahun 2040. Investasi 100 miliar dolar yang disarankan Trump ke Venezuela dapat berdampak besar pada produksi. Jika itu terwujud, kata kepala ekonom perusahaan tersebut, Claudio Galimberti. Ia mengatakan perusahaan hanya akan berinvestasi dalam skala tersebut dengan subsidi dan stabilitas politik. Amerika tidak seharusnya mengharapkan situasi di Venezuela akan menurunkan harga minyak dalam waktu dekat. Tambahnya, akan sulit untuk melihat komitmen besar sebelum kita memiliki situasi politik yang sepenuhnya stabil, dan itu pun masih belum bisa diprediksi kapan akan terjadi, katanya.